saya Marlina Matasik, Prodi PAK kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang misi perjalanan Paulus yang kedua. Setelah terjadi perselisihan antara Barnabas dan Paulus, Paulus pun memilih Silas untuk pergi bersamanya. Mereka memulai perjalanannya dari Antiokhia. Dari Antiokhia ia pergi ke Syria dan Kilkilia. Di sana ia meneguhkan jemaat-jemaat, dan dalam perjalanannya keliling kota ia menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil oleh para rasul dan penatua-penatua di Yerusalem. Mereka pun melintasi tanah Frigia dan Galatia karena Roh Yesus melarang mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Mereka pun melanjutkan perjalanannya dan ingin masuk ke dalam Bitania, tapi Roh Yesus juga melarang mereka. Mereka pun melewati Misia dan tiba di Troas. Di Troas, Paulus mendapatkan sebuah penglihatan bahwa orang-orang di Filipi membutuhkan pertolongan. Ia pun bertolak dari Troas dan berlayar ke Samtrait dan tiba di Neapolis. Dari Neapolis ia pun pergi ke Filipi. Di Filipi, Paulus bertemu dengan seorang perempuan kaya bernama Lydia. Lydia ini menyuruh Paulus untuk tinggal di rumahnya. Di sana juga Paulus mengusir Rotenun dari perempuan dan Rotenun dari perempuan. Tetapi setelah melihat bahwa penghasilan mereka lenyap, mereka pun menyeret Paulus dan Silas ke dalam penjara. Tetapi ketika pembesar di kota itu mengetahui bahwa Silas dan Paulus ini adalah orang Rom, ia pun ketakutan dan membebaskan mereka dan menyuruh mereka untuk meninggalkan kota itu. Mereka pun meninggalkan Filipi dan pergi ke Tesalonika melalui Ampolonia. Di Tesalonika, Paulus masuk ke dalam rumah ibadah orang Yahudi, dan di sana di Tesalonika Paulus pun masuk ke dalam rumah orang Yahudi. Di sana ia menceritakan tentang bagian-bagian di dalam kitab suci. Dan banyak di antara mereka yang menjadi yakin dan menggabungkan dirinya kepada kepada Silas dan Paulus. Tetapi ada seorang Yahudi yang iri hati, dibantu oleh penjahat-penjahat di sana. Ia menimbulkan kekacauan di kota itu. Ia menangkap seorang yang bernama Yason, dan karena Yason ini mengizinkan Paulus dan Silas untuk tinggal di rumahnya. Tetapi setelah memberikan jaminan, Yason pun dibebaskan. Pada malam hari pergilah Silas dan Paulus ini ke Berea. Di Berea, Paulus memberitakan firman, dan orang-orang di sana sangat baik hati. Ia menerima firman itu dengan kerelaan hatinya. Beda dengan orang-orang di Tesalonika. Tetapi ketika orang Yahudi di Tesalonika mengetahui bahwa di Berea telah diberitakan firman oleh Paulus, mereka pun datang ke sana dan menyusahkan dan merisaukan hati banyak orang. Lalu saudara-saudara di sana menyuruh Paulus untuk pergi ke pantai, dan di sana Timotius dan Silas masih tinggal di Berea. Paulus pun pergi ke pantai dan tiba di Athena. Di Athena, sambil menunggu kedatangan mereka, Paulus sangat sedih melihat kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Lalu Paulus naik ke atas Areopagus dan menjelaskan bagaimana Allah menciptakan alam semesta dan menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Tetapi ketika orang-orang di sana mendengar tentang kebangkitan Yesus, maka mereka mengejek Paulus. Tetapi ada sebagian laki-laki yang menjadi percaya dan mengikut Paulus. Lalu Paulus meninggalkan Athena dan pergi ke Korintus. Di Korintus Paulus bertemu dengan seorang Yahudi bernama Aquila dan Priscilla istrinya. Ia singgah di rumah mereka, dan setelah Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya memberitakan firman, dan ia bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias.
Tetapi tetapi orang-orang di sana memusuhi dia dan menghujat dia. Lalu Paulus meninggalkan mereka dan pergi ke rumah seorang bernama Titius Justus. Di sana ia mendapatkan penglihatan bahwa jangan takut untuk memberitakan firman Tuhan, dan karena Tuhan akan menyertai dia. Lalu Paulus tinggal di Korintus selama 1 tahun 6 bulan. Lalu ia meminta diri dan pamit pergi ke Kangkrea. Di Kangkrea ia mencukur rambutnya karena ia telah bernasar. Dari Kangkrea ia pergi ke Efesus. Di Efesus Paulus meninggalkan Aquila dan Priscilla. Ia masuk ke dalam rumah ibadah dan berbicara dengan orang Yahudi. Orang Yahudi menyuruh dia untuk tinggal di sana. Tetapi Paulus berkata, kalau Tuhan berkenan, aku akan kembali kepadamu. Ia pun pergi dari Efesus dan tiba di Kaisarea. Setiba di Kaisarea, ketika ia naik ke atas darat, ia memberi salam kepada jemaat dan ia pun berangkat ke Antioquia. Itulah perjalanan Paulus yang kedua. Sekian dan terima kasih.